Halo semua, selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan video pembelajaran saya rangkuman kelas 10 semester 2. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya. Ilmu ekonomi digunakan untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan, terutama dalam masalah perekonomian. Analisis ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, kedua teori ekonomi, ketiga ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif adalah analisis ilmu ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya atau sesuai fakta dalam masalah perekonomian. Ekonomi terapan disebut sebagai teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menjelajah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Sedangkan teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang sebenarnya nyata dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil ekonomi dari keseluruhan kegiatan sebuah perekonomian. Sedangkan teori ekonomi makro adalah mempelajari seluruh kegiatan perekonomian. Salah satu akar permasalahan utama yang menghadang gerak maju perekonomian Indonesia adalah merosotnya kepercayaan atau truth yang ditentukan oleh 3 hal, yaitu pertama, legitimasi, 2, kredibilitas, dan kejelasan visi pemerintah. Yang menjadikan masalah pemerintah di bidang ekonomi adalah 1. Dualisme ekonomi, 2. Iklim tropis, 3. Kebudayaan yang tidak ekonomis. Bab 5. Produk domestik bruto, produk domestik regional bruto, pendapatan nasional bruto, pendapatan nasional. PDB merupakan nilai dari akhir keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut. Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup kabupaten dan kota adalah produk domestik regional bruto atau PDRB, kabupaten atau kota menurut lapangan usaha industri origin. Produk nasional bruto atau PNB, gross national product atau GNP adalah jumlah produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Nasional produk atas dasar harga yaitu GNP. Dikurangi depresiasi atau penyusutan atas barang modal dalam proses produksi selama 1 tahun. Pendapatan nasional neto atau Net National Income (NNI) adalah NNV dikurangi pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah. Manfaat perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui atau menelaah struktur ekonomi suatu negara. Kedua, dapat membandingkan perekonomian suatu negara, masyarakat bahkan keluar dari satu waktu ke waktu lainnya. 3. Dapat membandingkan perekonomian antar daerah. 4. Dapat menghitung atau memperkirakan pendapatan pribadi atau keluarga dalam suatu periode tertentu. Untuk mengetahui tingkat inflasi, digunakan indeks harga konsumen yang sekaligus merupakan indikator inflasi di Indonesia. 1. Beberapa istilah dalam menganalisa atau menanggapi terhadap tingkat inflasi antara lain A. Inflasi menyusut, yaitu tingkat inflasi yang cenderung turun dari suatu periode ke periode berikutnya. Hal ini ditandai dengan turunnya indeks harga konsumen dari satu periode ke periode berikutnya. B. Inflasi terus meningkat, artinya inflasi yang cenderung meningkat dari satu periode ke periode berikutnya yang dapat dilihat dari kenaikan IHK tiap periode. C. Inflasi tidak berubah, yaitu tingkat inflasi yang cenderung konstan, misalnya pada bulan Februari 2000 sampai 2005,
tercatat IHK sebesar 106,4% dan pada bulan Desember 2004 tercatat angka yang sama 106,4%. Maka hal ini dapat dikatakan inflasi tidak berubah. Bab 6. Memahami konsumsi dan investasi. Dalam kebanyakan konsumsi pemerintah dibedakan dua macam pengeluaran konsumsi, yaitu 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dalam literatur ekonomi pada umumnya diberi simbol C sebagai singkatan dari Consumption Expenditure, dan pengeluaran konsumsi pemerintah G yang berarti Government Expenditure. Pengeluaran konsumsi dan privat consumption expenditure meliputi semua pengeluaran rumah tangga, keluarga, dan perseorangan serta lembaga-lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang dan jasa-jasa yang langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Angka MVC lebih kecil daripada 1 menunjukkan bahwa tambahan pendapatan diterima seseorang tidak seluruhnya dipergunakan untuk konsumsi, melainkan sebagian dari tambahan pendapatan yang mereka peroleh mereka sisihkan sebagai saving atau S. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana yang ada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan investasi pada efek-efek yang bisa dipasarkan dan kapan dilakukan. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, investasi pada financial assets dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya, atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya. 2. Investasi pada real asset diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan tambang, dan pembukaan perkebunan. Bab 7. Uang dan perbankan. Uang adalah segala sesuatu, maksudnya benda apa saja, asal mendapatkan pengakuan secara umum dan mendapat dijadikan alat pembayaran. Atau dengan kata lain, uang adalah alat pembayaran yang sah. Sebelum ada uang, pertukaran dilakukan dengan cara barter, yaitu pertukaran antara barang satu dengan barang yang lain. Ini terjadi pada masa zaman dahulu, yang sebelum ada uang. Bila diperhatikan, ada 3 pelaku yang berperan dalam memengaruhi peredaran uang dalam masyarakat, yaitu otoritas moneter. Dalam hal ini, Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai sumber penawar supply yang kartal karena kewenangan penyedia uang ada pada Bank Indonesia, maka Bank Indonesia merupakan sumber atau awal perjalanan peredaran uang. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, juga disebut sebagai penawar karena mereka juga menggunakan dana yang bersumber dari cadangan bank untuk menawarkan produk perbankan baik dalam bentuk uang giral, deposito berjangka, simpanan tabungan, dan lain-lain. C. Masyarakat atau rumah tangga dan perusahaan. Masyarakat rumah tangga, baik perseorangan maupun perusahaan, adalah pihak yang membutuhkan dan pengguna uang yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah harga barang, permintaan barang, tingkat suku bunga, struktur perekonomian negara, lingkungan, dan pendapatan. Pengertian Bank Indonesia sebagai bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan sebagai berikut. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the record sesuai penjelasan pasal 4 ayat 1. Pengertian bank umum menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
dan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi produk dari bank umum adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan dana sebagai penunjang sistem pembayaran. Setelah fungsi tersebut masih ada fungsi pokok yang lain, yaitu A. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. B. Menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi. C. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dan kepada individu dan perusahaan. Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dan menentukan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Standar uang atau yang lebih dikenal dengan standar moneter adalah standar yang digunakan oleh otoritas moneter. Dalam hal ini, bank sentral mengeluarkan uang. Ada dua jenis standar moneter, yaitu standar emas dan standar kertas.